Halo penambang rakyat Indonesia, salam tambang. Saya ingin memulai obrolan tambang dengan pertanyaan mengapa harus tambang rakyat ya. Jadi dari hampir lebih dari 10 tahun ya, saya mendapatkan banyak alasan mengapa Indonesia harus mengembangkan dan memprioritaskan tambang rakyat. Ya. Karena apa? Karena tambang rakyat itu memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan atau disebut wilayah lingkar tambang ya. Berikut adalah beberapa alasan yang secara detail ya, mengapa tambang rakyat perlu dikembangkan dan diprioritaskan di Indonesia. Yang nomor satu, bahwa tambang rakyat itu memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar. Tambang rakyat itu dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal. Ini contohnya di Bogor aja banyak, ada beberapa tempat ya. Kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan. Lokasi-lokasi tambang rakyat biasanya masyarakatnya sejahtera. Karena apa? Sektor ini juga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya selain penambang ada teknisi pengolahan, ada ojek tambang, ada tukang pikul, ada bengkel ya. Jadi tercipta banyak lapangan kerja yang baru. Kemudian dengan pengelolaan yang baik, seharusnya tambang rakyat ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan negara. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal itu dapat ditingkatkan melalui adanya kegiatan tambang rakyat. Jadi tambang rakyat itu memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kemandirian mereka. Ya, perkembangan tambang rakyat yang berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Ini didasari karena dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang, potensi praktek pertambangan yang ilegal dan kerusakan lingkungan pasti dapat diminimalisir ya. Karena masyarakat cenderung lebih peduli dengan wilayahnya gitu. Kalau orang luar biasanya tujuan utamanya dapat emas atau dapat hasil tambang, setelah itu mereka kabur gitu. Kemudian masyarakat lokal memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi lingkungan sekitarnya. Jadi misalnya kalau ini diganggu dampaknya ke sini, kalau di sini lebih aman, itu adalah masyarakat yang lebih tahu. Jadi terkait dengan kelestarian alam itu pasti akan lebih baik gitu kalau yang mengelola adalah masyarakat lokal. Kemudian yang keempat, dengan adanya prioritas terhadap tambang rakyat, ini akan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Jadi pengembangan tambang rakyat ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Jadi sektor ini juga dapat memberikan akses yang lebih adil kepada masyarakat terhadap sumber daya alam bagi masyarakat yang berada di sekitarnya atau masyarakat lokal. Kemudian ini yang harus disadari juga bahwa ada banyak potensi sumber daya mineral yang melimpah yang selama ini tidak disadari baik oleh masyarakat maupun oleh
pemerintah. Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah dan sebagian besar terdapat di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh perusahaan tambang besar. Jadi seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tambang rakyat dapat menjadi solusi untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral secara optimal. Jadi walaupun lokasinya jauh atau cadangannya tidak terlalu besar, tapi masih masih sangat ekonomis untuk masyarakat. Tapi memang sampai sekarang ya, dalam pengalaman saya masih banyak tantangan di dalam pengembangan tambang rakyat ini ya. Jadi meskipun potensinya besar, tambang rakyat juga menghadapi banyak tantangan. Misalnya kurangnya modal. Jadi masyarakat sebenarnya sudah punya inisiatif tapi modal kurang, teknologi juga terbatas ya. Teknologi bisa berarti peralatan atau kemampuan dia mengolah dengan beberapa sistem. Seharusnya pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan modal, teknologi maupun pelatihan-pelatihan ya untuk masyarakat ini, sehingga masyarakat tidak melakukan kegiatan itu dengan cara yang tidak efisien dan cenderung jadi bahan tambang yang sangat bernilai ini mungkin yang diambil hanya sedikit gitu, jadi kurang efisien. Kemudian masalah yang paling utama adalah perizinan dan regulasi yang sangat rumit. Pemerintah seharusnya perlu menyederhanakan proses perizinan dan regulasi agar lebih mudah diakses oleh penambang rakyat. Jadi penambang rakyat yang orang desa dengan pendidikan yang relatif rendah gitu kan, harusnya lebih banyak ada pembinaan. Bukan memberikan sekarang ini regulasi itu seperti diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar yang mempunyai staf ahli segala macam ya. Sedangkan masyarakat kebanyakan orang awam, tapi aturannya sangat ruwet. Ini mesti harus diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian masalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti saya sebutkan tadi, itu banyak terjadi, itu bukan karena masyarakat tidak aware dengan atau peduli dengan lingkungan di wilayahnya, tetapi karena ketidaktahuan atau misalnya selama ini masyarakat menggunakan merkuri itu memang tidak menyadari bahwa merkuri itu berbahaya. Tetapi ketika mereka sudah diingatkan, sudah diberitahu, sebenarnya mereka peduli juga untuk tidak menggunakan merkuri. Nah, ini perlunya ada pembinaan, pelatihan, sosialisasi, dan seterusnya. Yang terakhir adalah pemasaran ya, dan distribusi hasil tambang. Itu pemerintah harus membuat sistem atau pintu-pintu yang jelas sehingga sumber daya tambang itu betul-betul terkontrol oleh pemerintah dan pemerintah bisa mendapatkan pemasukan atau pajak, royalti atau retribusi dari bahan tambang itu. Jadi dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, saya yakin tambang rakyat dapat menjadi sektor yang sangat kuat dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman tetap semangat ya. Dengan ketidaktahuan yang mungkin masih dimiliki ya, kita berharap pemerintah akan melakukan pembinaan, bukan hanya penertiban ya. Jadi mungkin obrolan kali ini saya simpulkan bahwa pengembangan dan prioritas tambang rakyat adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang ya, yang bisa mengurangi kemiskinan, bisa mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia, dan dengan dukungan dari pemerintah, pihak terkait dan masyarakat tambang, maka tambang rakyat dapat memberi
menjadi sektor yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, saya minta untuk terus semangat. Kita akan bersama-sama berjuang untuk supaya tambang rakyat betul-betul dipahami oleh pemerintah dan akhirnya mendapat tempat yang seharusnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera.